Suara Hati. Renungan hari ini, Rabu, 5 November 2025. Topik, bagaimana kita memperhatikan orang yang terlupakan. Dan jangan lupa saudaraku, membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Lukas 14 ayat 12, dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Saudaraku, nas di atas adalah perkataan langsung Tuhan Yesus yang dicatat Lukas sebagai murid Tuhan. Apa maksud perkataan Tuhan Yesus? Sehingga dia mengingatkan kepada orang yang mengundang di rumahnya, dan berkata seperti nas pada hari ini. Apabila kita perhatikan aktivitas orang-orang, sepertinya semakin individualistis, sikap memperhatikan sesama kelihatan mulai berkurang sekalipun dalam satu komunitas. Sadar atau tidak sadar aktivitas orang-orang bila kita perhatikan, lebih sering hanya memperhatikan orang-orang tertentu saja. Coba kita perhatikan, kepada siapa kita paling sering berbuat baik. Tanpa sadar, kita cenderung memperlakukan orang-orang yang penting, atau orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Apabila kita perhatikan aktivitas orang-orang, sepertinya semakin individualistis, sikap memperhatikan sesama kelihatan mulai berkurang sekalipun dalam satu komunitas. Sadar atau tidak sadar aktivitas orang-orang bila kita perhatikan, lebih sering hanya memperhatikan orang-orang tertentu saja. Coba kita perhatikan, kepada siapa kita paling sering berbuat baik. Tanpa sadar, kita cenderung memperlakukan orang-orang yang penting, atau orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Pada nas hari ini, Tuhan Yesus berkata dengan tegas memberi peringatan agar kita lebih peduli dan memperhatikan orang-orang yang terlupakan. Yaitu seperti orang-orang miskin, lemah, disabilitas, tertindas, dan tersisih. Ini artinya, salah satu cara menjadi orang percaya yang berdampak adalah dengan memperhatikan orang-orang yang terlupakan. Pada ayat selanjutnya, perkataan Tuhan Yesus mengatakan dengan membantu mereka, ada sukacita tersendiri, yaitu ada suatu kebahagiaan. Mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Karena mereka tidak akan mempunyai pikiran dengan apa untuk membalasnya kepada kita. Mungkin pada hari ini, kita dapat merenung sejenak, siapakah kira-kira orang yang terlupakan di sekitar kita? Mungkin mereka adalah orang-orang tua yang kesepian, orang-orang yang jarang terlihat karena kemampuan kurang, teman atau tetangga kita yang sakit, orang-orang yang berkekurangan dan sangat membutuhkan pertolongan. Saudaraku, sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih yang aktif. Tak cukup hanya dengan merasa iba, tetapi juga menunjukkan aksi yang didorong oleh rasa iba tersebut. Seperti Tuhan Yesus, yang hatinya selalu tergerak dengan belas kasihan, sehingga terdorong melakukan sesuatu saat melihat penderitaan orang lain. Sekalipun itu pada hari Sabat, yang dilarang oleh para imam. Kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini, adalah menyempurnakan hukum Taurat. Itu makanya diperintahkan untuk saling mengasihi satu sama lain. Yohanes 13 ayat 34, dengan melakukan perintah saling mengasihi berarti kita telah memenuhi hukum Taurat, sebagai hukum terutama yang kedua, selain mengasihi Tuhan Allah. Kemudian, dengan mempraktekkan saling mengasihi, agar dunia juga mengetahui kalau kita adalah pengikut Tuhan Yesus. Memberi perhatian kepada orang lain, dapat kita wujudkan seperti dengan pemberian dana atau pelayanan diakonia, pemberian pakaian, makanan, perhatian, dan kasih. Dengan tindakan seperti ini, kita tidak hanya memberi bantuan,
tetapi juga menyatakan bahwa mereka tidak dilupakan oleh Tuhan. Percayalah, dalam setiap bantuan yang kita berikan, kita sedang menyentuh hati mereka dengan kasih Tuhan. Dengan demikianlah terang kita bercahaya dalam hidup mereka. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada para lansia yang dititipkan pada panti penitipan. Salam sehat saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Sesuai